Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyyati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, teman-teman, nantiasa mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, marilah kita lanjutkan daripada pengajian kita atau juga pembahasan kita, agar tentunya menjadi sebuah bekal untuk kita menghadapi segala urusan yang Allah berikan di dalam kehidupan ini, baik itu di dunia maupun akhirat kelak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan sama-sama mengaji dan mengkaji tentang ayat di dalam surat Ar-Rum ayat ke-41 yang bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, memberikan berita kepada kita semua, menjelaskan kepada kita semua yang di dalam ayat tersebut mengandung arti dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita semua, telah jelas, telah nampak di hadapan kita kerusakan yang terjadi, baik itu di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan dengan tangan-tangan manusia. Ya, artinya yang membuat wasilah atau yang melakukan perkara-perkara kerusakan itu adalah ulah manusia itu sendiri. Ya, jangan kita menyalahkan takdir, jangan. Tapi kita periksa, kita introspeksi diri kita masing-masing. Yang dengan sebab itu makanya Allah kabarkan terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan itu sebabnya manusia, gitu ya. Tapi untuk ayat ini kita coba ambil daripada perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menafsirkan ayat dhaharal fasadu
fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Jadi beliau radhiyallahu an menafsirkan ayat tersebut, al-barru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu, fa idza fasada lisanu bakat alaihin nufus, wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikatu. Yang artinya beliau menafsirkan ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahri, beliau mengumpamakan al-barru huwa lisan, adapun daratan itu adalah lisan. Jadi daratan diumpamakan sama beliau adalah lisan atau ucapan. Jadi daratan adalah lisan atau ucapan. Wal bahru wal qalbu, dan hati beliau mengumpamakan wal, adapun lautan wal bahru wal qalbu, artinya adapun lautan itu diumpamakan adalah hati, gitu ya. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasanya lautan itu diibaratkan daripada hati. Dan dikatakan oleh beliau, fa idza fasada lisanu bakat alaihin nufus, maka apabila nampak jelas, artinya apa? Rusak. Apa nampak jelas rusaknya ini? Adalah lisan atau ucapan, bakat alaihin nufus, maka akan menangis para manusia. Dengan sebab apa? Fitnah bertebaran di mana-mana, saling memfitnah, saling menghasut, saling menjatuhkan demi kedudukan, demi kemuliaan, demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, saling menghujat, yang akhirnya membuat hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain menjadi menangis. Karena apa? Terdampak dengan adanya huru-hara fitnah tersebut. Kita ambil contoh begini. Ambil contohnya. Ada seseorang, umpama seseorang ini dalam kondisi ngobrol-ngobrol, dalam obrolannya dia menyinggung seseorang. Dia singgung seseorang itu, dia ceritakan daripada kekurangannya atau aibnya. Dia ceritakan dalam obrolan-obrolannya. Pada suatu ketika terdengar rupanya obrolan yang pernah diobrolinya tersebut kepada orang yang diobrolin nih. Anggaplah si fulan. Nah, kedengaran di kuping si fulan ini. Dia diobrolin begini begitu tentang apa? Kekurangannya, tentang kesalahannya. Akhirnya apa? Merasa malu, dibeberkan aibnya, menangislah hatinya. Belum lagi pandangan orang-orang yang bijak yang melihat fenomena terjadinya saling memfitnah. Hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang peduli dengan keadaan lingkungannya, dengan keadaan masyarakatnya, dengan keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan menangis melihat keadaan tersebut. Makanya dikatakan, wa idza fasada lisanu bakat alaihin nufus. Maka ketika rusak lisan seseorang hamba atau ucapan seorang hamba, maka akan menangis para manusia. Hadirin, saudaraku, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nantiasa kita ambil ibrah daripada perkataan atau tafsiran daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentang tafsiran ayat bahwasanya lisan itu diumpamakan atau darat itu diumpamakan adalah lisan. Jadi senantiasa kita menjaga daripada ucapan kita bagaimana menjadi baik ucapan kita. Kalau tidak manfaat ya kita nggak usah lah ya
membicarakan hal-hal yang nggak penting. Ya, adapun mau bercanda, bercandalah yang sifatnya menghibur, bercandalah yang sifatnya berikan motivasi, bercandalah yang sekira sifatnya memberikan kegembiraan, bukan daripada sibuk mengunjing orang lain, bicarakan aib orang lain. Ya, merasa benar. Kalau kita sibuk berdebat, akhirnya nggak ada ujungnya. Yang kalah merasa terhinakan, yang menang juga merasa bangga. Kalau sudah merasa bangga di situ, ngerasa benar, ngerasa baik, maka dikatakan wa idza fasadal bahru wa idza fasadal qalbu bakas alaihil malaikatu. Maka apabila telah rusak, apa yang rusak di sini? Hati seorang hamba atau hamba-hamba Allah Ta'ala, bakas alaihil malaikatu, maka akan menangis para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa rusak hati tersebut? Karena disebabkan tadi sifat riya, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih unggul, merasa lebih pintar, merasa lebih terhormat, merasa lebih hartawan atau lebih kaya, merasa lebih gagah, merasa lebih tampan, merasa lebih cantik. Padahal kalau kita sadari semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi jangan kita larut sehingga kita sibuk di hati kita merasakan bahwasanya sesuatu yang Allah titipkan dalam kehidupan kita ini boleh jadi payah kita. Jangan sampai kita nggak ngerasa itu ya. Jadi kita harus merasa bahwasanya kehidupan yang Allah sediakan dalam kehidupan kita atau dipertemukan dalam kehidupan kita atau titipan yang titipan sama Allah Ta'ala, ini semua milik Allah. Suatu saat Allah akan ambil, gitu ya. Jadi insya Allah dengan perasaan tersebut kita bisa menghindari daripada hati-hati sombong, iri, dengki, hasut. Jadi kita bisa menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kebanyakan manusia tuh ketika ditanya, kamu pernah berbuat salah enggak? Enggak, bilangnya. Ya kadang bercerita, kadang juga di dalam ucapan-ucapannya sering mungkin kita sendiri ngalamin mungkin. Ya. Mungkin itu juga, tapi mudah-mudahan saudaraku sekalian ini orang-orang saleh, orang-orang baik. Nah, semuanya perbuatannya bagus-bagus. Cuman kembali lagi tujuan kita ya membahas tentang hal ini buat kita ambil ibrahnya, kita sama-sama mengintrospeksi diri, kita revisi, kita berusaha memperbaiki daripada kesalahan-kesalahan kita agar menjadi lebih baik. Artinya apa? Artinya kita tinggalkan kesalahan kita sehingga kita menuju yang lebih baik lagi atau melakukan kebaikan-kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, maksudnya ketika dikatakan manusia itu ya, apa kamu berbuat kerusakan? Karena kebanyakan orang jawab itu, enggak, saya mah jarang banget berbuat salah, enggak pernah ngonin orang tuh. Kadang-kadang suka begitu tuh. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, ya, sungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan di muka bumi ini. Tuh. Jadi intinya kembali lagi, jangan kita saling menyalahkan. Kembali lagi kita berusaha mengintrospeksi diri agar lebih bermanfaat, agar lebih jadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya, syafaatnya, melalui syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.